Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa TMDL. Saya dari MDL, channel MDL istrinya ya. Para net udah mengenal saya juga kok. Hari ini saya mendapat undangan ini di Setamblang, Banjar Kajekangin ya. Banjar Kajekangin yang bersama narasumber. Ini tolong Pak perkenalkan narasumber saya. Wayan Radiasik. Terus kedua Ketut Sadio. ini Ade Swadana. Swadana. Sukses banget. Terima kasih atas undangannya. Malam ini undangan yang saya hadiri adalah di Upasaksi dengan Kejati juga, karena kita itu menghormati yang namanya upa dan upacara kita di Bali. Khususnya akan membahas suatu paice batu beranak ya. Ya Pak ya, batu beranak. Begini ya, saya jelaskan dulu. Batu beranak itu awal pertama dari penggelingsir di sini diberikan batu dari sebuah pelinggih, yaitu adalah sumber air yang disebut Bulakan ditambah terkenal dengan Bulakan. Nah, sumber air artinya mungkin petirtaan yang muncul. Terus beliau di sini, penggelingsir di sini mendapatkan di sana, di tempat itu mendapatkan sebuah batu, dan batu itu beranak jadi banyak. Nanti kita perlihatkan awal batunya yang pertama itu batunya itu bagaimana, terus anak-anak batu itu bentuknya bagaimana. Nanti saya akan perlihatkan satu persatu setelah di akhir daripada cerita yang saya kalakan. Nah, pertama pertanyaannya apa ya? Apa ya? Terus Bapak mengundang kami ke sini itu pertama tujuannya adalah ingin mengetahui tentang batu beranak itu, ya kan? Fungsi dan maknanya, gitu kan? Mbak, silakan dulu. Yang mana ajukan pertanyaan boleh. Gini ya, asal mulanya ini saya belum tahu kan, belum tahu apa kegunaan batu yang ada di perayaan nenek ibu saya itu. Ya, artinya di ibunya ibu, artinya di orang tuanya Bapak mendapatkan batu ini, artinya tidak tahu makna dan gunanya apa sih. Artinya kita di Bali mendapatkan batu biar tahu nyungsungnya ini gunanya apa, kan begitu ya, gunanya apa kan begitu ya. Nanti di terakhir itu. Nah, jadi pertama istilah batu beranak pasti aneh loh pemirsa. Jadi siapapun atau para spiritual, penekun spiritual yang mempunyai paice seperti ini ada kok. Saya jamin pasti di lingkaran jagat Bali pasti ada aja yang mempunyai tentang batu beranak. Nah, kita ambil contoh ini pertama, seberapa dulu ya saya ambilkan ini ya. Berarti batu yang paling pertama ditemukan adalah batu yang berbentuk begini Pak ya. Ya. Terus kalian bagus nih. Ini batu pertama. Nah, setelah itu pemirsa biar melihat juga sebelum saya membahas apa arti sebuah batu beranak, khususnya untuk apa, terus bagaimana fungsi dan kegunaan daripada batu itu, suhunya MDL malam ini akan membuka itu dalam Q&A. Anak-anak batu ini adalah yang ditunjukkan oleh keluarga besar di sini adalah ini. Awalnya satu, pemirsa, awalnya satu ya, ingat ya pemirsa ya, awalnya satu. Ini menurut cerita dari keluarga, benar kan? Satu awalnya ya, satu. Terus beranak, tanpa diketahui dia beranak sampai jumlahnya saya hitung dulu ya. Ini awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jadinya 16 sama induknya. Jadi 15 batu yang datang. Dan bentuk batunya pemirsa ini berbentuk yang aneh-aneh. Kegunaannya nanti saya ceritain kegunaannya. Terus ini juga ada yang berbentuk aneh. Saya akan ceritain gunanya.
Kalau pemirsa semua itu percaya dengan magis atau modem yoni daripada batu, bagi orang yang kepingin mengetahui batu ini, silakan datangi keluarga ini dan pertanyakan juga silakan. Kami akan buka satu persatu daripada makna dan batu ini. Nah, sesungguhnya begini, keluarga di sini lagi bingung ya. Keluarga di sini dia mendatangi saya dan mengundang saya itu adalah apa sih maknanya kok dia ketemu susah, ketemu sakit, kan begitu ya? Ya. Karena penglingsirnya, artinya leluhur yang dulu menemukan ini tidak memberikan apa sih kegunaannya batu ini, apa sih yang harus aturan atau sumsumnya. Nah, begitu artinya disinilah keluarga yang tidak mengetahui daripada hal batu ini mengalami suatu pemikiran yang kurang pasti, artinya biar tidak salah sumsum, intinya biar tidak salah sumsum permisa. Nah, sekarang saya jelaskan dari paice ini. Kebetulan yang paicenya ini adalah orang yang dapatkan paice ini udah tidak ada ya Pak ya? Udah almarhum ya? Udah ya? Belum. Ya, ibunya yang dapat ini lagi sakit, dia selama 14 tahun dari awal mendapatkan ini. Nah, disinilah saya datang sambil melihat keadaan beliau itu apakah ada hubungannya dengan batu ini apa tidak. Sebelum kami lanjutkan pemirsa, mohon doanya juga biar kami dapat membacakan suatu batu. Sekilas dari penerawangan saya sendiri, batu awal ini yang ditemukan oleh beliau pasti, kalau kita bisa bicara sekarang dapatkan pasti bisa, karena mohon maaf pemirsa ya, karena yang dapat batu ini sudah kena penyakit stroke selama 14 tahun, sama sekali tidak bisa duduk, apalagi berjalan duduk aja udah nggak bisa kan. Mohon doanya mudah-mudahan mendapat suatu kesembuhan. Itu enaknya. Batu yang dari Bulakan ini, sebenarnya yang memberikan batu ini, ibu ini adalah yang berbau astral, artinya berbau wong samar. Ini saya klarifikasi dulu tentang batu Pak ya, ampun ya Pak ya. Kalau Ide Sang Yang Widi memberikan kita itu suatu paice, pasti rezeki kan, pasti jalan kehidupan kan. Jadi ini adalah ada hubungannya positif dan negatif. Ingat ini, setiap paice batu dengan wong samar itu ada makna positif dan negatif. Ketika kita itu sinkroni atau mengerti tentang apa yang dimaknai, kita bisa menjadi positif. Kalau kita salah, jadi kita akan istilahnya dimakan gitu loh, kita dikorbankan, jadi disebut negatif. Ini sebenarnya pemirsa ya, ini kita sih ngetes tidak ya, saya hanya sedikit membuka yoni tentang batu ini. Saya bertanya sekarang Pak ya, belum Q&A. Sebelum ibunya Bapak ya di sini dulu, coba ceritakan dulu sedikit cerita tentang keluarga. Dulu keluarga di sini pasti ada orang hebat. Orang apa? Artinya orang hebat yang mengerti tentang spiritual. Ini jelaskan dulu ya. Biar nyambung dengan ini gitu. Ya. Ini Pak. Feeling saya ada orang yang hebat loh kita ya. Waktu dulu, Silakan. kalau nggak salah, saya juga belum ada. Mm-mm. Pernah orang tua saya, Cerita. nenek saya cerita sama saya, dan kakek saya cerita sama saya. Saya masih berumur 5 tahun. Oh. Ya, masih ingat ya, Masih ingat, ceritanya ya. masih ingat saya. Ya. Dulu kala itu leluhur saya itu diam di Bayan. Di Sebayan ya. Di Sebayan. Oh, Bayan Ketunjung ya. Ya, saya tunjuk. Mm-mm. Terus. Setelah itu dia bolak-balik ke Tamlang lagi, Mm-mm. lagi ke Bayan, Mm-mm. lagi ke Tamlang itu Pak. Mm-mm. Terus. Setelah penduduk di Bayan sudah tidak ada, sama sekali tidak ada. Kata orang tua saya nih ya. Ya, ya. Saya punya keluarga di sini. Leluhur saya itu lah. Mm. Leluhur saya dulu itu
dikatakan kalau nggak salah bisa nyetik bisa layak sama penduduk desa Tamblang. Nah, artinya dicurigai Curigai. bisa hal-hal yang bau, Oh, ya. magis atau magic ya. Oke. Ya. Setelah itu dibuang ke Sedaji. Tuh, berarti keluarga di sini pernah dibuang. Dibuang ke Sedaji. Penggawa dulu itu, waktu dulu penggawa di Sedaji itu. Kalau sekarang camat namanya Camat ya. namanya. Nah, ya. Dia yang mengajak di sana. Setelah diajak di sana, nah cerita nenek saya, Singkat cerita saya ini, ya, singkat cerita. nah, Tiana ini singkat cerita ini sebentar. setelah itu kebakaran lah Pak Camat di sana, Pak penggawa di sana. Pegawai di sana. Ya. Nah. Terus Setelah itu dia mencari dukun. Pak penggawa itu mencari dukun dia. mencari balian lah Cari istilahnya. balian Mencari istilahnya. dukun, ya. Cari balian. Pegawainya ya terus. Dikatakan tidak boleh mengajak keluarga saya itu di sana. Oh, berarti tidak boleh mengajak pendatang. Datang. Disuruh Pulang menaruh di Bayan. kembali ke Kembali ke Bayan. Bayan. Sekilas ya, sekilas Sekilas ya. ini ya. Nah, sekilas ampun sebeton. Itu kisah sekilas dulu. Jadi keluarga di sini dulu zaman Dulu, dahulunya ini dipiknah sebagai gini sebagai gitulah yang berbau-bau magis lah, berbau magis lah. Hampura nih bukan tiang membangkitkan kisah cerita lama, tidak, karena tiang mau hubungan dengan begitu. Nah, di sini ada bekal daripada beliau kan begitu. Nah, terus Setelah itu membuatlah desa lagi sebetulnya sana. Selam berapa orang itu, cuma keluarga saya, ya, kakek saya aja dulu. ya itu pertama terus. Nah, pertama, setelah itu kalau nggak salah saya, nah ini banyak kan ya, yang membuat pura pusah dibayar itu pura Keluarga yang di sini. ada di Ya, ya, Bayan. memang Tamblang, saya dengan Mas Tamblang ya. Tamblang. Itu Makanya semuanya pusahnya Tamblang di Bayan. Ya, yang itu, membuat pura pusah itu sudah Oh. sudah cerita yang masih peka sampai sekarang ya. almarhum saya dulu saya dulu. Nah, ya. Ya. Nah, sekarang begini Pak ya, saya bahas ya. Jadi sedikit kisah dari dulu keluarga di sini dikasih bahasa seperti itu. Benar dan tidaknya saya sendiri juga tidak tahu, apalagi keluarga saya, apalagi saya ya, keluarga aja nggak tahu, itu udah Tahu, saya cerita kakek ya. dari leluhur saya, Kakeknya. kakek Ini- saya, nenek saya. Ini batu ini ada yang mempunyai makna yang sangat-sangat luar biasa. Menurut terawangan saya, kalau menurut orang lain sih silakan. Kalau Anda percaya ya silakan, enggak ya enggak masalah. Intinya saya di sini tujuannya adalah menetralisir daripada antara kekuatan astral dan manusia zaman sekarang. Ini asli loh semeton, batunya beranak. Yang saya buka sekarang ini adalah bukan daripada Yoni kekuatan atau apa, enggak, itu merupakan sebuah kekuatan intiran daripada keluarga yang akan merasakan, atau orang-orang terdekat yang akan merasakan ya. Bukan saya, bukan kalian sebagai penonton akan mendapatkan itu. Artinya begini. Di sini banyak batunya ini, saya lihat si magisnya ini ada yang namanya batu Pralingga asal muala. Ini batunya asal muala, saudara. Yang kedua saya kalau nggak salah ini yang datang, namanya batu ini adalah perempatan Catus Batu. Ini titik jam, bentuknya Yusuf, tangga loh ini. Ada tangga kita untuk naik. Cuman keluarga di sini belum memahami apa arti batu ini dan apa maknanya batu ini kan. Ini tangga loh Yusuf. Ini gunung, ini puncaknya pertama, ini di sini ada belahan. Jadi ini berbentuk batu. Ini sebenarnya batu ini cerita. Kenapa beranak? Kenapa beranak batu ini ya? Jawabannya kenapa beranak? Nah coba, Pak Dut, ngerti nggak? Kenapa? Bener kan batu ini satu awalnya kan? Awalnya satu ditemukan. Ditemukan, terus tiba-tiba kok di tempatnya kok Dan langsung nambah satu, nambah dua, nambah gitu ya? iya. Sampai jumlah batu ini 16. Nah, kalau 16 itu namanya Catus Pate, teman-teman. Kalau kita bahas tentang jumlahnya gitu loh. Jadi kalau zaman dahulu orang yang makan mengibu kan harus dapat kan, Pak? Ya Pak. Artinya kita makan mengibu kan dapat.
Yang 16 itu satu balik namanya. Makanya ada 4, satu meja, 1 4, 1 kali 1 4 dikali 4. Jadi 4 kali 4 16. Namanya satu balik ini adalah batu, disebut batu perkumpulan atau balik. Ini adalah sinkroninya daripada keluarga biar tidak pecah sebenarnya ini. Jadi saya yakin keluarga di sini ini masih pecah. Benar nggak Pak? Benar. Benar nggak? Artinya keluarga masih pecah. Batu ini adalah dari leluhurnya beliau sebenarnya menunjukkan arti batu ini adalah kumpulkanlah keluarga. Biar menjadi satu kayak batu ini. Ini bukan batunya yang sakti. Ini beliau tidak bisa bicara. Diberikanlah sumber daripada satu batu ini. Terus kumpullah jadi banyak. Jadinya keluarga di sini diperintahkan carilah keluarga. Biar menyatu dengan keluarga itu loh. Pasti pecah Pak ya. Inti pertama. Nah, kenapa Anda salah sumsum batu ini? Tidak menghilangkan makna kan? Jadi batu ini Anda diingatkan untuk keluarga dan kawitan. Jangan pernah lupa dengan sanak saudara dan kawitan. Batu ini ada hubungan dengan kisah perjalanan leluhur. Ini saksi bisu, artinya cerita bisu. Nah sekarang Pak, masuk akal nggak gitu loh? Jan. Titi kan? Ya. Ini sudah diberikan jalan, cuman kita yang belum memahami arti jalan. Rata buka sekarang lagi. Atau kalau gini. Nah ini habis daripada Jan ini datang. Yang namanya bercakem, artinya bercakem ini banyak cabang. Ini yang poin-poin depan 3 ini poinnya batu ini. Yang lainnya enak-enak kok masih bentuknya. Ini. Artinya satukanlah keluarga. Kalau batu ini Anda benar nyungsung biar mendapatkan bagus, nanti pada saat karya di pusat bayar pusatnya tambang, terus di Wonosari, ingat ini, ingat pesan saya. Itu kisah daripada keluarga di sini datangnya dari sana. Tangkilanlah ini, Anda akan mendapat jawaban secara diskala. Saya nak bisa berikan bahwa ini batu ini maknanya begini. Nah ini bukan makna, ini cerita daripada ini sekilas. Artinya pertanyaan yang kepada Pak, jadi keluarga ini sebenarnya sedang Pak, artinya keluarga kita zaman dahulu lagi ada yakinnya ke sini gitu loh. Ya. Ada yakinnya ke sini, ada yakinnya ke sini, benar nggak? Ya benar. Benernya? Benar deh. Nah, semeton berarti tafsiran saya dengan batu ini keluarga sudah merasakan itu. Benar berarti keluarganya ada ke sana, ada ke sini. Nah, jadi intinya kenapa batu ini ada di sini dan tumbuh di sini dan beranak di sini? Artinya keluarga di sini awal pertama adalah keluarga penglingsir. Benar nggak di sini keluarga penglingsir? Nah, dari sinilah sekarang kita sebagai penglingsir memberikan wejangan kepada keluarga yang sudah pecah biar menjadi satu. Nanti ini sebagai tangkilang secara batu ini adalah jantung niat. Kekuatan kita biar seperti batu menyatu, itu maksudnya ini. Nanti kalau tentang kekuatannya Meges, siapa penyusun ini dia akan tahu sendiri. Bukan daripada dia memberikan bahwa ini maknanya adalah kebal, ini maknanya adalah begini, ini adalah batu untuk cari rezeki. Itu tidak saya kupas. Kalau saya kupas terlalu banyak nanti mengupas ini gitu loh. Artinya seperti itu. Yang penting keluarga segini sekarang sepakat nggak akan mengumpulkan keluarga. Artinya kalau keluarga yang pecah kita aja rembug aja begini. Berdasarkan kekuatan batu ini akan bisa menjadi satu. Yakin nggak ini? Nah itu. Nah cara nyungsungnya ini begitu. Ya tangkilan nih, mepinton ada nih. Dan lakukan guru piduke. Nah nggak boleh lah bantuan guru piduke bahwa yang tangkilan lagi paican. Dua ini yang namanya bulakan. Tahu nggak bulakan? Bulakan itu lubang. Bagaimanapun Anda dalam keluarga biar bisa masuk dalam satu lubang. Jadi selama ini yang tidak mengenal keluarga di sini, kenapa tiang tahu keluarga di sini ada ke sana, ada ke sini, ada ke sini, benar kan? Artinya saya mendapatkan petunjuk dari bisikan kekuatan ini, berani tiang berbicara seperti itu. Sesungguhnya tiang tidak tahu juga tentang apa-apa. Mohon maaf setelah MDL tentang batu beranak ini. Tapi kalau tentang kekuatan batu beranak ini adalah suatu saat keluarga yang akan merasakan. Apa? Nah, kenapa dia kesakitan sekarang kan?
karena beliau tidak bisa menjalankan amanah daripada leluhur yang memberikan batu ini, hanya diambil ditaruh, hanya diambil ditaruh, dan beliau juga sampai banyaknya datang di sini, penuntunannya tidak ada. Benar kan? Bapak dia nuntun? Sama sekali. Hendak kan? Artinya seperti itu. Nah jadi tuntunlah paican beliau, walaupun ini berwujud batu adalah yoninya mempunyai arti besar di dalam keluarga. Astenggara, warga di sini akan menemukan suatu kebahagiaan setelah saya datang mengupas seperti ini. Astenggara, mudah-mudahan dari penjelasan saya sedikit itu tentang keluarga Sunda Pecak, marilah kita bersatu dengan ras dan keluarga. Itu maksudnya batu beranak. Jadi satu pokok biar bisa mengumpulkan kayak batu ini. Satu pokok biar bisa mengumpulkan kayak begini. Itu sebenarnya pesan leluhur yang Anda tidak mengerti dan Bapak juga kurang memahami itu. Nanti kita bahas tentang kekuatan batu ini. Mohon maaf ya, saya tidak bahas di video kami, saya bahas di pribadi. Malam ini saya tutup Q&A saya seperti itu karena Bapak udah tahu juga makna dan bagaimana sih batu ini simbolnya. Batu ini kita pakai simbol dan beliau juga mengerti. Artinya dari ceritanya dan keluarganya pecah dikumpulkan dengan batu, beliau juga baru akan memahami dan sedikit memahami. Benar gak Pak? Artinya udah mulai memahami kan? Artinya makna seperti itu, jadi beliau udah memahami. Setelah ini kami baru ceritakan tentang ini. Dan ingat di belakang Q&A kami ini ada dari mana sumber batu itu datang. Di sana ada videonya. Suksema, dan kami ucapkan terima kasih bagi para netizen yang pecinta TMDL. Intinya saya mohon biar channel kami lebih berkembang, bantu like, comment, subscribe, dan bagikan di setiap media sosial Anda. Om Santi 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 Om.